Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, dalam politik kita sering mendengar istilah ayam yang bertelur, sapi yang dapat nama. Saya yang kerja, kok malah kamu yang dipuji. Saya yang punya ide, malah dia yang dapat penghargaan. Ya, buat orang-orang yang berpikir semata-mata politik mungkin lumrah. Tapi sayangnya pikiran itu juga menular di beberapa organisasi pemerintahan. Itulah makanya sering kita melihat institusi pemerintah jalan sendiri-sendiri. Susah bekerja sama, apalagi kalau harus saling mendukung. Siapa yang di depan dan siapa yang di belakang akan jadi perdebatan yang amat panjang. Persoalannya yaitu tadi, berebut menyematkan klaim atas nama telur ternyata sangat penting. Kalau dalam ilmu pemerintahan dan organisasi, itu disebut dengan ego sektoral. Saudara-saudara, Cangcing dan Nyak Babe, tapi ada beberapa berita yang mungkin luput dari perhatian kita semua. Ketika baca berita ini, saya sedikit lega. Ada institusi negara yang tetap berjibaku bekerja, memberikan peran dalam pekerjaan, tapi mungkin tidak akan disebut namanya. Tapi mereka lempeng-lempeng aja. Saya baca berita kecil, mungkin gak banyak yang memperhatikan. Kejaksaan akan tetap menyelenggarakan penuntutan secara online. Bunyi perintah Jaksa Agungnya memang begitu. Meskipun wabah, tapi hak orang untuk mendapatkan keadilan harus jalan terus. Jaksa bisa saja menunda-nunda dengan alasan COVID lah, alasan inilah, alasan itulah. Tapi ternyata tidak. Meski namanya nanti bukan kejaksaan online, melainkan persidangan atau peradilan secara online. Tak perlu berebut nama atas telur. Beberapa hari lalu saya juga melihat ada konferensi pers di gugus tugas. Jaksa Agung menyarankan tindakan tegas dalam PSBB setelah beberapa hari edukasi. Jangan sampai petugas kalah galak sama masyarakat di lapangan. Ini demi wibawa negara. Jika masih bandel, gunakan tuntutan tindak pidana ringan agar masyarakat dapat efek jera. Kalau itu dijalankan, yang dapat nama adalah polisi, gugus tugas, dan pemerintah daerah, bukan kejaksaan. Tapi memang seperti itu harusnya negara bekerja. Ada yang jadi striker dan ada yang jadi kiper. Repot kalau semua mau tampil dielu-elukan penonton karena berhasil mencetak gol. Lalu gawang, siapa yang jagain? Begitu juga ketika sebulan yang lalu, ada instruksi kepada seluruh kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di seluruh Nusantara. Tugasnya adalah mendampingi dan memberikan asistensi kepada pemerintah daerah dalam penggunaan APBD pada saat wabah. Karena banyak mata anggaran yang diubah peruntukannya untuk menangani wabah COVID-19. Ini langkah pencegahan yang sangat bagus agar tidak terjadi penyelewengan atau salah penggunaan. Sampai saat ini, sudah 34 provinsi dan 144 kabupaten kota mendapatkan asistensi tersebut. Kalau ini berhasil, auditnya bersih tanpa catatan, maka yang dapat nama adalah pemerintah daerah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten kota. Tidak perlu adu urat leher berebut nama untuk penggunaan dan pelaporan keuangan yang baik itu. Ya, kita mengidam-idamkan negara bekerja seperti itu. Ego sektoral tidak cocok untuk organisasi negara kita. Apalagi kalau sampai ada provinsi atau kabupaten kota mencari nama dengan cara bertikai, berhadap-hadapan dengan pemerintah pusat. Selain ego sektoral, itu juga bisa disebut pembangkangan. Tak patut wabah dijadikan ajang untuk mengklaim nama atas telur yang sejatinya milik kita bersama. Sebab kita satu badan yang bernama Negara Kesatuan